sekaligus oleh Mohon izin terdakwa. majelis. Usulannya begitu. Ntar Mohon dulu, izin jaksa majelis. penuntut umum, saudara ini Mohon giliran izin saya. majelis. Saya Ini dari giliran saya. kami dari Ini tadi giliran sudah saya. dikasih Ini giliran saya. kesempatan untuk Ini giliran saya. Ini giliran saya. Saudara diam, saudara diam. Kita kembali ke agenda sidang pada hari ini mengenai keberatan terdakwa yang diajukan secara lisan. Kami sudah terima dan kami sudah baca, kan sudah dibaca. Karena itu untuk menyingkat waktunya, apakah sepakat ini dinyatakan dianggap dibacakan? Karena kami sudah baca ya, dianggap dibacakan. Kami bisa memaparkan pokok-pokoknya saja, Ya. penasihat hukum, tapi terdakwa sepertinya tetap ingin untuk minta dibacakan karena agak tipis majelis. Ya, karena ya itulah. Kami juga menghitung waktu sidang ini, court calendar yang telah kami ancang-ancang. Setelah ini kan nanti sidang berikutnya adalah tanggapan dari penuntut umum terhadap keberatan ini. Setelah itu kami mengambil keputusan setelah tanggapan dari penuntut umum. Karena itu supaya ini jangan terbuang terus waktunya, kami efisienkan betul penggunaan waktu sidang kita ini. Kalau begitu kita masuk ke dulu ya. Silakan dipaparkan pokok-pokoknya ya. Terdakwa dulu bukan majelis. Terdakwa dulu ya. Iya. Baik. Terdakwa mengenai permohonan dari penasihat hukum dan surat jaminan mengenai permohonannya tadi, kami akan bacakan pada akhir sidang ini nanti. Sebelum kami bacakan dan sebelum sidang ini ditutup, terlebih dahulu kami menjalankan agenda sidang yang ditetapkan hari ini, yaitu mengenai keberatan dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya. Karena itu kami berikan kesempatan, karena ini tidak terlalu tebal juga, jadi mungkin waktunya agak-agak tidak terlalu banyak ya. Kami berikan kesempatan untuk dibacakan keberatannya sekarang. Mohon maaf Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal persidangan tadi, saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Maka itu kalau permohonan sidang offline nanti dikabulkan, saya mohon izin dengan sangat bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Eksepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline. Karena sejak semula saya menolak sidang offline. Nah selain itu Majelis Hakim, bukan maksud saya untuk memperlambat daripada persidangan ini. Saya hanya ingin menandaskan kembali Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya sejak awal sudah dengan tegas menolak sidang online karena satu, saya berpegang kepada KUHP sebagai undang-undang yang jauh lebih tinggi daripada peraturan Mahkamah Agung. Yang kedua, bagi saya sidang online sangat bergantung kepada sinyal yang berpotensi, saya garis bawahi yang berpotensi putus gambar dan suara setiap saat. Walaupun saat ini online sedang bagus sinyalnya, alhamdulillah, tapi tidak ada jaminan sinyal itu akan bagus terus. Jadi saya tidak mau mempertaruhkan nasib saya dalam sidang ini kepada sinyal yang berpotensi putus setiap saat. Nah, kemudian yang ketiga, saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya ini masalah yang sangat serius. Sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri.
Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, Majelis Hakim, saya juga ingin mengingatkan, masalah prokes yang saya hadapi ini, telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana. Tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Jadi dengan alasan bahwa waktu pemeriksaan ini juga ya yang diberikan kepada majelis hakim itu menurut undang-undang ini agak terbatas, sehingga dan ini suratnya kami sudah baca ya, kami sudah baca. Supaya waktunya tidak terbuang, kami sudah menjadwal nanti hari Jumat. Surat yang kami kirimkan majelis hakim, maaf, ada tambahan-tambahan, ada perbaikan-perbaikan. Sehingga itu kesempatan saya untuk menyampaikan perbaikan dan tambahan pada eksepsi yang akan saya sampaikan di sidang nanti. Terima kasih. Jadi ada perbaikan-perbaikan. Ada perbaikan-perbaikan dan ada tambahan-tambahan yang sangat signifikan menyangkut persoalan saya. Terima kasih. Majelis, mohon izin, Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum, bagaimana diutarakan dari terdakwa tadi bahwa dihubungkan dengan catatan persidangan minggu yang lalu, bahwa dalam persidangan ini adalah pembacaan keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum. Terlepas dari permohonan dari penasihat hukum nantinya diterima atau tidak oleh Majelis Hakim, tetapi agenda hari ini menurut kami penuntut umum harus dilaksanakan karena sudah ditetapkan oleh majelis hakim, karena ini eksepsi keberatan bukan pembelaan, toh juga nanti diserahkan kepada masing-masing pihak, ke jaksa penuntut umum dan ke majelis hakim. Jadi untuk itu kami mohon pembacaan eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum tetap dilaksanakan hari ini karena sudah ditetapkan oleh majelis hakim dalam persidangan yang lalu. Terima kasih majelis hakim. Ya, tadi ada perubahan. Sebentar dulu. Ini tadi dari terdakwa ada perubahan, ada penambahan. Berarti tidak bisa juga kita terima kalau sudah ada, masih ada perubahan gitu ya. Ya memang ya waktu akhirnya terpaksa terbong lagi untuk sidang berikutnya. Jadi baik ya penasihat hukum dan terdakwa, ini kesempatan terakhir untuk mengajukan keberatan. Nanti hari Jumat tanggal berapa hari Jumat? Tanggal 26 itu sudah terakhir, tidak ada lagi waktu diberikan untuk mengajukan keberatan ya. Itu terakhir, harus sudah jadi betul itu.
Ya, Ya, insya Allah. ya. Kalau tidak jadi, dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan. Ya, Terima kasih Majelis Hakim. Majelis Hakim yang mulia, sebelum Majelis Hakim membuat satu penetapan, mohon izin melalui sidang ini, karena ini disaksikan oleh jutaan umat Islam se-Indonesia, khususnya para pendukung saya ingin menyampaikan himbauan supaya seluruh umat Islam siapapun yang menghadiri sidang di luar sana, saya himbau kepada mereka untuk tertib dan disiplin. Kemudian untuk mereka tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Dan saya serukan betul agar jangan sampai terjadi hal-hal yang sama tidak kita inginkan, yang bisa mengganggu jalannya sidang ini. Jadi saya mohon, saya serukan kepada seluruh umat Islam dan rakyat serta bangsa Indonesia yang menghadiri sidang ini di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur di sebelah sana, saya himbau, saya serukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tertib, disiplin, menjaga arus lalu lintas, jangan mengganggu siapapun, banyak berzikir, dan mengikuti sidang ini dengan tertib, dengan baik, supaya kami yang ada di dalam gedung bisa menjalankan sidang juga dengan khidmat. Itu yang ingin saya sampaikan, Majelis Hakim. baik ya. Jadi kami sudah catat semuanya. Selanjutnya saya ingatkan kembali bahwa hari Jumat itu terakhir kesempatan mengajukan keberatan. Ya, mestinya hari ini kami agendakan, tapi dengan alasan bahwa ada perubahan di dalam keberatannya, sehingga kami toleransi memberikan waktu lagi. Ya, karena ada perubahan, gitu. Belum siap. Mohon izin Majelis Hakim, jaksa penuntut umum. Nah, jadi walaupun Majelis Hakim menetapkan apapun dalam persidangan ini, tapi mohon keberatan kami tadi dicatat secara khusus oleh Panitera. Terima kasih. Keberatannya mengenai apa nih? Mengusulkan karena sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Oh, ya iya. seharusnya dibaca. Ya. Kalau kekurangan-kekurangan bisa juga dimasukkan di dalam pembelaan, Ya. karena toh juga nanti masing-masing eksepsi tadi diserahkan kepada para pihak, Majelis Hakim dan penuntut. Ya. Kami hanya meminta tanpa mengini keputusan dari Majelis Hakim, mohon dicatat secara khusus keberatan kami tersebut, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan agenda hari ini. Terima kasih. Kalau itu sebenarnya kita terdakwa nggak bisa kita paksakan, ya, ada perbaikan. Baik ya, namun demikian tetap dicatat keberatan dari penuntut umum dengan alasan bahwa hari ini ditetapkan agenda pembacaan keberatan, ya. Kemudian Majelis Hakim setelah bermusyawarah singkat bahwa akan menanggapi permohonan dari penasihat hukum terdakwa. Pada awal sidang, cuma waktu itu ini ada perubahan juga, ya, ada perubahan mengenai permohonannya. Permohonan nggak ada perubahan lagi, sudah seperti ini, ya. Baik, Majelis Hakim akan membacakan permohonan yang diajukan oleh penuntut umum. Penasihat hukum, ya. Baik. Penetapan nomor 221/Petsos/2021 Jakarta Timur. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membaca berkas perkara nomor 221/Petsos/2021 Jakarta Timur atas nama
atas nama terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab identitasnya lengkap telah termuat dalam penetapan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa melalui surat bertanggal 23 Maret 2021 nomor 025-SM-TA datar HRS-Rumawi 3-MM21 perihal permohonan sidang offline untuk menghadirkan terdakwa. Dengan alasan bahwa di persidangan secara offline dengan alasan untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menetapkan pemeriksaan perkara nomor 221-Pitsus-2021 PN Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2021 dilakukan secara online. Menimbang bahwa setelah dilakukan persidangan secara online, ternyata ada hambatan di persidangan karena adanya gangguan signal internet tiba-tiba menurun dan terdakwa merasa tidak dapat berkomunikasi dengan baik dalam persidangan karena tidak bertetap muka langsung dengan pihak-pihak dalam persidangan. Menimbang bahwa Majelis Hakim diberi waktu sangat terbatas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ini, karena itu agar pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat berjalan lancar, maka permohonan penasihat hukum terdakwa agar persidangan secara offline dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 152 ayat 2 dan pasal 153 ayat 2 huruf A KUHP menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mencabut kembali penetapan nomor 221 Pitsus-2021 tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta Rumah Tahanan Negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tertanda. Jadi itu ya penetapan Majelis Hakim yang mencabut kembali penetapan tanggal 10 Maret 2021, pelaksanaan sidang ini secara online, kemudian dirubah menjadi sidang offline. Demikian ya. Jadi nanti tanggal 26 Maret itu sudah jadi keberatannya, tidak ditunda lagi, tidak diberikan waktu lagi. Kalau itu belum selesai, maka akan dinyatakan tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum. Ada pertanyaan? Ya. Karena kita harus tegas dan teguh pada apa yang majelis tetapkan di forum yang mulia ini. Demikian majelis agar dibacakan apa jaminan, artinya jaminan kita bersama. Kalau hanya himbauan tadi, itu mungkin menimbulkan klaster baru.
Jadi tolong kejaminan yang tertulis itu menjadi catatan kita. Terima kasih majelis. Ya, baik. Maaf. Bacakan ya. Maaf Majelis Hakim, saya keberatan, saya tersinggung dengan apa yang disampaikan barusan oleh jaksa. Sama sekali tidak menghargai himbauan prokes. Kalau dicatat, ini satu penghinaan terhadap himbauan prokes. Himbauan prokes itu merupakan dukungan terhadap program pemerintah di dalam menangani pandemi. Kalau saya bisa hargai himbauan prokes. Itu kewajiban kita bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, harap tenang dulu ya. Ini adalah haknya penuntut umum untuk meminta, karena memang tadi tidak sempat kami bacakan ya. Ini ada surat yang diajukan disertai dengan pernyataan sebagai jaminan dari penasihat hukum saudara. Saya bacakan ya. Ini bagian dari penetapan tadi itu ya. Baik, kalau soal jaminan, saya tidak permasalahkan. Ini soal himbauan. Tadi saya menyampaikan himbauan, kemudian diprotes oleh jaksa. Ini kan tidak beretika, tidak beradab. Ya, sudah dulu. Kami bacakan dulu ini permintaan dari jaksa penuntut umum. Apresiasi, kau jaksa macam apa? Nggak tahu tentang kewajiban menjaga prokes. Ya, oke, saya bacakan dulu ya. Baik, silakan Pak Hakim. Surat jaminan. Bersama ini kami selaku kuasa hukum Muhammad Rizik alias Muhammad Rizik Syihab. Atau barangkali supaya lebih bagusnya ini yang membuat yang membacakannya. Silakan dibacakan dari penasihat hukum. Ya, yang menandatangani surat jaminan ini. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta, 23 Maret 2021. Nomor 025 garing SM garing TA strip HRS strip 3 Romawi MM 21 lampiran kosong perihal surat jaminan. Bersama ini kami selaku kuasa hukum Muhammad Rizik alias Muhammad Rizik Syihab menjamin pelaksanaan sidang dengan nomor gester 21221 garing PIT.B garing 2021 garing PN Jakarta Timur secara offline dengan menghadirkan klien kami atas nama Muhammad Rizik alias Muhammad Rizik Syihab akan berlangsung mengikuti protokol kesehatan antara lain memakai masker, menjaga jarak, dan tidak menimbulkan kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan Haji Munar Mandesa dan MM Nur Kumar SH. Kemudian selanjutnya saya sendiri Alam Sahanafiah, kemudian Irfan Ardiansyah, kemudian Rinaldi Putra, selanjutnya Ahmad Yudan, Ahmad Khalid, Dewi Riyadi SH. Demikian jaminan kami. Jadi intinya jaminan ini bahwa penasihat hukum terdakwa menjamin pelaksanaan sidang ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, itu yang paling penting di situ, ya, menjaga pelanggaran protokol kesehatan, ya, karena itu ada aturannya. Nah, dan akan menjaga untuk tidak timbul kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini.
Intinya untuk memperlancar pemeriksaan di sini, jangan ada kerumunan dan ya seperti ini, ada jarak ya, menjaga jarak sebagaimana yang ditentukan oleh protokol kesehatan seperti itu, menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun dengan skala banyak. Jadi intinya begitu, apabila ini dilanggar, ini saya ingatkan, apabila ini dilanggar terjadi kerumunan ya yang berlebihan, nah, maka penetapan majelis hakim ini akan penetapan untuk melaksanakan sidang secara offline itu akan ditinjau kembali lagi, gitu ya. Jadi saya minta komitmen menjaga komitmennya itu tadi. Jadi begitu penuntut umum, intinya seperti itu ya. Ini ada suratnya di sini. Ya. Mohon izin majelis. Pada intinya kami sepakat dengan keputusan dari majelis. Akan tetapi mungkin perlu ditegaskan lagi untuk sidang hari Jumat nanti, jumlah penasehat hukum dan jumlah penuntut umum, apakah memang seperti ini? Kalau kami ini kan ada 6, penasehat hukum ada 7. Kalau kami minta berimbang, penuntut umum 6, penasehat hukum 6. Begitu majelis. Terima kasih. Jadi kita menjaga jarak karena volume ruangan ini memang kemampuannya seperti begini, ya 7 ya nggak bisa lewat lagi. Nah, kalau mau kurang dari 7 boleh, mau 5 silakan, tapi jangan melebihi 7. Karena melihat kita harus jaga jarak. Kalau terlalu dempet kan melanggar protokol kesehatan lagi di situ. Jadi seperti inilah dipertahankan ya. Nanti kalau mau gantian boleh. Kalau teknisnya kan banyaklah bisa pakai WA nanti kalau ada yang disampaikan melalui temannya di luar silakan aja. Yang penting tertib persidangan dan paling utama protokol kesehatan harus dijaga dan dilaksanakan. Intinya gitu. Makanya juga majelis hakim mengeluarkan sidang secara online karena untuk melaksanakan protokol kesehatan. Intinya di situ saja sebenarnya. Tapi kok jadi polemik ya gitu ya. Baik ya. Jadi untuk memperlancar persidangan ini seperti inilah penetapan yang diambil oleh majelis hakim. Selanjutnya sidang ditunda hari Jumat tanggal 26 Maret jam 9 ya. Kita jadwal jam 9 atau 9.30 kita mulai persidangannya. Begitu ya, terdakwa kembali ke tahanan, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami beritahukan ini tadi perkara nomor 221 akan ditunda pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan gelar perkara nomor 222 ya. Sebelum kami mulai, kami ingatkan agar di belakang pengunjung tolong keamanan, tolong bagian ini agar sudah tidak terjadi lagi penumpukan, agar mohon maaf kita seperti janji di awal tadi menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan apabila sudah dilihat sudah terlalu penuh agar di luar dari ruang sidang ini. Kita persiapkan untuk sidang nomor 226, mohon maaf 226 dengan terdakwa Muhammad Rizik Sihab. Baik, sudah siap penuntut umum? Sudah cukup? Penasehat hukum cukup? Baik, kita mulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat sore.
Sidang perkara nomor 226/Pitsos/2021 atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa ya, kalau ini adalah perkara 226 mengenai lokus atau tempatnya itu di Megamendung. Ya, jadi kita ulang lagi nih. Terdakwa di sini ada penasihat hukum ya, penasihat hukum saudara. Apakah memang sama yang tadi dengan sekarang? Itu tadi perkara yang di Petamburan. Penasihat hukumnya apakah itu juga yang di Megamendung? Ya, Sama ya, baik. Ada surat kuasa yang di Megamendung? Jaksa, dia punya identitas kartu ID card-nya. Kemarin ya. Oh enggak, dilihat ya, nanti. Baik ya, terdakwa saya cek ulang lagi identitasnya, karena ini berkas perkaranya lain. Nama lengkap Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik, lahir di Jakarta 24 Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Petamburan 3 RT 002 RW 004 nomor 83 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan guru agama Islam, pendidikan S2. Betul ya? ya, betul. Baik. Disimak baik-baik, didengarkan baik-baik dakwaan penuntut umum terhadap saudara. Silakan dibacakan. Izin yang mulia, sesuai dengan agenda persidangan yang telah dijadwalkan oleh Majelis Hakim, bahwa persidangan pada hari ini agendanya adalah dalam hal mendengarkan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum. Karena untuk surat dakwaan sudah kita bacakan pada persidangan sebelumnya. Terima kasih Majelis Hakim. Mohon izin, kemarin kita bacakan setelah Megamendung, setelah Petamburan. Baru kita Megamendung, Majelis Hakim. Sebentar kami cek dulu di berita acara ya. Soalnya ada 3 perkara jadi sekarang saya coba dicek dulu. Ada ya? Setelah sholat Jumat, kita diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membacakan dakwaan yang bersifat alternatif kemarin 3 dakwaan. Baik, baik ya. Ternyata setelah kami cek di berita acara sidang memang sudah dibacakan. Ya, saya lupa juga tadi. Saya pikir tadi hanya di Tamburan. Karena waktu itu terdakwa memang tidak masuk ya. Baik ya. Jadi begitu
penasihat hukum terdakwa, berarti nanti hari Jumat ini juga bersamaan keberatan dengan perkara nomor 221 tadi yang di Petamburan. Baik ya, sudah sepakat. Mohon izin Majelis Hakim agar kiranya dipertimbangkan kembali sesuai dengan code kalender, artinya agenda yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim yang telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya, pada hari ini adalah agendanya mendengarkan eksepsi. Agar kiranya penetapan itu dilaksanakan dan kami penuntut umum dapat mendengar pembacaan eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa. Terima kasih Majelis Hakim. Apa sudah siap eksepsinya? Sekarang keberatan? Belum siap? Majelis Hakim yang terhormat, yang mulia, pada prinsipnya kami ini pada hari pertama sidang pun sebetulnya sudah siap. Hanya saja kembali kepada prinsip permohonan kami sejak awal. Dan juga memang ada beberapa perbaikan eksepsi pribadi dari terdakwa. Ada perbaikan juga? Iya, ada perbaikan juga yang sampai kepada kami juga. Maka kami dengan ini juga mengajukan permohonan pada perkara ini, 226 ini, untuk juga dilakukan sidang offline juga. Karena kan sekaligus nanti Jumat juga bersama-sama. Dengan resmi kami sampaikan suratnya dulu. Jadi ini dulu yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim. Terima kasih Majelis Hakim. Jadi baik ya, itulah karena ini kan orangnya sama, terdakwanya sama, lopusnya 2 dan berkasnya juga berbeda gitu ya. Jadi kami juga penetapannya tersendiri lagi, panjang gitu ya. Baik, saya baca juga penetapannya dari permohonan ini. Tidak saya baca lengkap ya, pokok-pokoknya saja. Penetapan nomor 226/Pitsus/2021/PN Jakarta Timur. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membaca berkas perkara nomor 226/Pitsus/2021/PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Habib Muhammad Rizik Syihab. Identitasnya telah termuat lengkap di dalam penetapan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa melalui surat bertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan pemeriksaan di persidangan secara offline dengan alasan untuk memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menimbang bahwa
Majelis Hakim telah menetapkan pemeriksaan perkara nomor 226 garing Pitsus garing 2021 PN Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2021 dilakukan dengan online. Menimbang bahwa setelah dilakukan persidangan secara online, ternyata ada hambatan dalam persidangan seperti gangguan signal internet dan terdakwa merasa tidak dapat berkomunikasi dengan baik dalam persidangan karena tidak bertatap muka langsung dengan pihak-pihak dalam persidangan. Menimbang bahwa majelis hakim diberi waktu yang sangat terbatas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ini, karena itu agar pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat berjalan lancar, maka permohonan penasihat hukum terdakwa agar persidangan secara offline dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 152 ayat 2, pasal 153 ayat 2 huruf A KUHP menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon. 2. Mencabut kembali penetapan nomor 226 garing Pitsus garing 2021 garing PN Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Rumah Tahanan Negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2021, majelis hakim tersebut. Jadi itu ya, intinya juga dikabulkan, ini akan dilakukan sidang secara offline. Baik, jadi karena pada hari ini keberatan dari terdakwa dan penasihat hukumnya ada perubahan atau tidak siap dibacakan, maka diberikan kesempatan terakhir pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 untuk membacakan keberatannya terhadap surat dakwaan penuntut umum. Demikian ya, sidang ditutup dan akan dibuka kembali. Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan persidangan perkara ini, tidak hanya satu perkara, bahwa ada perkara-perkara lain, ada perkara Petamburan, Megamendung, dan Umi, dengan terdakwa yang sama. Ya. Mohon kiranya untuk dipertimbangkan bahwa agenda persidangan agar diganti pada hari yang lain. Karena mengingat ketika kita agendakan persidangan pada hari Jumat, maka waktu persidangan cukup pendek, Yang Mulia. Terus kedua, kita juga mengingat akan terjadinya hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pelanggaran prokes nantinya. Ya. Ketika ada kerumunan-kerumunan yang terjadi. Tapi tetap pertimbangan ini kami serahkan kepada majelis hakim. Terima kasih. Ya, baik ya. Memang nanti setelah hari Jumat, itu memang nanti kita akan buatkan court calendar yang bisa disepakati bersama. Karena kami juga ada sidang perkara lain, ya. Jadi kami selalu menyesuaikan juga dengan beberapa sidang kami yang lain. Nah, jadi sementara ini kita pakai Senin Jumat, ya kemungkinan nanti bisa Senin Kamis atau kalau sekarang ini kan Selasa Jumat ya. Nanti kita tinjau ulang lah nanti di sana ya. Ya baik. Kemudian nanti mungkin bisa teknisnya karena satu juga terdakwanya, tapi berkas perkaranya berbeda, mungkin bisa bersamaan aja 2 berkas gitu ya. Jangan satu-satu seperti ini masuk keluar masuk, itu juga nih, cuma beda berkas ya. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021 untuk agenda sidang pembacaan keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Terdakwa kembali ke tahanan, sidang ditutup.
Bapak dan Ibu, kita lanjut dengan perkara nomor 222. Silakan tim penuntut umum kalau berganti tim ya, atau tetap ini. Kalau tetap ini, Majelis Hakim akan melanjutkan perkara nomor 222. Pergantian ya?